Yang video pertama saya udah membahas soal bendengan ini ya. Soal bendengan ini sistemnya berbeda-beda. Satu lahan tapi beda-beda cara pembedengannya ya, cara bikin bedengan bukan pupuk ya. Cara bikin bedengannya berbeda-beda biar nanti saya dapat kenyataannya, faktanya seperti apa. Mana yang lebih bagus yang harus saya kerjakan di area yang bawah sana. Itu sudah ada itu area yang sudah saya cangkul dan sudah saya tanam. Nanti itu di video selanjutnya. Ini pembahasan yang fakta ini dulu, baru saya praktekkan ke bawah. Jadi saya lihat hasil, baru saya praktek hasil mana yang lebih bagus dari olah lahan yang sebelah sini ini. Ini kan rata ini ya. Ini kan kemarin saya sudah kasih terangkan bahwa ini sistem adul atau sistem bendengan ditunggu sampai dia kering, baru saya olah lagi, baru kasih pupuk dan pemberian mulsa. Terus yang acak-acakan, dalam artian ini agak ngirit ya sebenarnya, cuma enggak sistem dibikin bendengan, tidak diolah lagi lahannya, langsung kasih pupuk, langsung kasih mulsa. Tapi efeknya dia tanah ini yang atas ini keras ya, jadinya dia pertumbuhannya enggak ada yang tinggi, ada yang pendek. Itu semua ada itu karena sistem susulan. Dan ini kan tanah basah, jadi tanah emang sering tergenang air. Walaupun ini musim kemarau, apalagi ada hujan. Saya anti inilah, apa itu namanya? Antisipasi lah. Nanti kalau musim hujan gimana? Dan ini emang sistem susul, jadi dia nggak mau tumbuh, saya susulin, jadi sampai ada, karena nanti buat anjir atau tiang untuk tanaman ini ya, tanaman apa ini? Cabai. Bukan untuk yang sistem lainnya, cuma untuk jaga tanaman cabai. Dan ini sudah mulai hasil untuk sekarang ini udah bagus. Cuma ini ada caranya agar ini dulu ini nggak mau dia tumbuh ini, nguning, busuk. Tapi di sini saya pemberian ini trigger dari banyak kelihatan ya. Dan ini habis saya kasih fosfat atau TS ya. Saya pemberian TS dan dolomit dan ada abu juga. Ini abu ya. Ada abu ya, abu. Dia juga ada abu tuh, bekas-bekas abu kan ada. Baru dia mau. Jadi ini harus caranya ada, tapi untuk agar tanah ini biar nggak diolah lagi tapi biar bisa ditanam itu ada caranya. Karena fakta kan harus kita cari. Kalau kok begini, gimana caranya? Saya baca-baca ilmu yang secara data ya, bukan ilmu yang ngawur atau ilmu yang asal-asalan gitu. Gimana caranya kok biar nggak nguning atau biar nggak gampang busuk akar. Saya belajar fungisida yang khusus fungisida untuk akar, fungisida untuk daun, fungisida untuk buah. Ada metamil, ada yang sistemik, ada yang kontak, ataupun pupuk-pupuk. Di sini saya pupuknya nggak cari yang mahal, tapi cari yang murah lah, bukan cara sistem yang kan hasil produksi menentukan kan. Jadi kita udah buang banyak modal tapi produksi harga jelek, kita nggak dapat untung. Udah mengerjakan, udah beli pupuk, beli ini, tapi hasilnya nggak seberapa, kan sayang. Jadi saya bertani ini gimana caranya saya mencari uang, ikhtiar, tapi dengan cara ilmu. Saya juga baca kitab Wilaha, banyak ambil dari YouTube yang saya anggap itu datanya valid, maksudnya datanya bagus ya. Contohnya sisi lain tumbuhan, saya ngikutin dia terus. Bukan saya promosi ke ini ya dia ya, tapi saya lihat dia datanya, saya praktekkan, saya coba. Dan PPL ataupun banyak youtuber yang sudah senior ya, jangan saya kan pemula. Saya bertani juga dari bapak ya, tapi kan jarang, saya cuma
buruh dulu ini, tidak pernah mengerjakan lahan sendiri, dan ini saya coba praktekkan dalam lahan saya olah sendiri. Pertumbuhan cabai juga enggak bagus, dalam artian ini setiap lahan ini berbeda-beda cara, juga berbeda-beda hasilnya. Yang sistem ini ada yang masih kecil, bahkan sudah sampai ada yang pecah pang. Berbeda-beda, tidak semua sama. Perbedaan di sini juga ada yang sebelahnya ini masih segini, yang ini sudah tinggi, hampir pecah pang. Jadi saya pemberian dolomit ataupun kapur itu saya praktekkan, dalam artian ini pengen lihat fakta, dalam artian saya ngelola lahan tapi nggak asal gitu ya, dalam artian saya praktekkan dulu mana yang hasilnya yang lebih bagus, yaitu baru saya ambil. Semua teori kan setiap lahan itu berbeda-beda, lagian saya juga nggak punya alat ukur pH tanah. Nanti mungkin suatu saat saya bisa beli, bisa, karena emang itu wajib ya, karena tanaman itu kalau pH-nya nggak normal ya percuma mau kasih pupuk apapun, nggak bisa ya. Bahkan ada yang meriting, ini bulai, sana juga ada itu satu. Ini faktornya kemarin kena hujan, ini dia sudah kerendam. Ini kerendam mulai nguning-nguning, saya benerin dengan pemberian air dolomit. Airnya ya bukan pakai dolomit, tapi dolomit tetap saya tabur, tapi pengecoran tetap pakai air rendaman dolomit sama abu. Juga pakai pupuk. Pupuk saya pakai yang murah, komplek, dalam artian seperti nitrogen, fosfat, kalium, unsur mikro, semuanya ada. Saya pakai yang kompleks. Nah ini hasilnya.